Emang kalau dipikir kaya itu susah? Emang kalau dipikir kalau miskin itu nggak susah? Kalau yang nggak ngerti, pasti belum pernah susah. Oke, halo semua Success People, ketemu sama saya lagi Hendra Mantara Sekolah Bisnis X YZ ya. Hari ini saya ngadain mentoring ya bersama beberapa grup dengan protokol kesehatan ya. Apa yang saya mau bagi hari ini adalah think big. Apa artinya think big? Berpikir besar. Ya, kebanyakan orang hari ini dalam hidupnya cuma berpikir menjalani kehidupan. Nah, ini yang salah ya. Jadi hari ini banyak orang, kenapa sih pernah nggak ketemu sama orang yang nggak kerja keras? Yang males, pernah ya? Kenapa? Karena banyak yang seperti itu. Kenapa? Karena mereka nggak berpikir luas, ya nggak berpikir besar. Jadi mereka menganggap hidup itu cuma perlu dijalani, ya bisa makan aja bagus. Ada uang ya beli baju, nggak ada uang nggak beli baju. Ada uang ya keluar kota, nggak ada uang ya nggak keluar kota. Keluar negeri udah nggak usah mikir keluar negeri, ya. Banyak orang berpikir gitu. Kenapa? Nah, sekarang apa yang mendasari mereka dan bagaimana supaya mereka ini bisa kerja keras? Hari ini kita mentoring. Saya mau ajak Anda nanti melihat masa depan, ya. Kita akan lihat masa depan itu seperti apa, besarnya itu seperti apa, hebatnya itu seperti apa. Tetapi seringkali kita nggak ngerti itu, makanya kita nggak kerja keras. Contoh gini, saya target punya income 3 juta. So, setelah punya income 3 juta selesai kan? So, apa yang dilakukan? Ya karena nggak pernah berpikir besar, akhirnya ya 3 juta cukup. Sekarang kalau kita hari ini sudah punya suami, punya anak, kita ngerti loh 3 juta itu nggak cukup. Kalau cuma untuk hidup, makan, nyambung makan apa cukup. Tapi kalau mau beli rumah, beli mobil udah lupain, 3 juta nggak cukup. Nah, seringkali orang nggak kerja keras, kenapa? Karena mereka nggak punya mimpi yang besar. Dan mereka nggak tahu dan nggak yakin bisa capai dan nggak tahu caranya. Itu yang bikin orang nggak kerja keras. Jadi hari ini saya mau ngajak sama Anda satu, yaitu Anda bermimpi besar dengan target yang besar. Jadi ketahuilah bahwa income, mau ngomong 5 juta, 10 juta, itu kecil. So, Anda harus punya target yang besar. Karena kalau target Anda kurang besar, Anda nggak ngerti hadiahnya itu besar, itu mempengaruhi daya juang dan daya korban. Daya juang. Kalau Anda misalkan saya ngomong, ya, mbaknya tadi saya bilang usia masih muda ya, jadi masih kuat-kuatnya. Saya mau tanya, saya suruh jalan dari Sidoarjo ke Surabaya, mau nggak? Nggak mau. Saya kasih 1 M sampai Surabaya, mau nggak? Saya kasih 5 M, 10 M, 10 M loh. Oke, sekarang saya kasih tahu alasannya kenapa mbaknya nggak mau. Saya tawarin 10 M pun nggak mau. Kenapa kok bisa Pak Hendra? Wajar nggak? Wajar. Kenapa? Karena nggak tahu apa yang bisa dilakukan oleh 10 M itu. Apa yang bisa didapat dari 10 M itu. Ngerti nggak maksud saya? Banyak orang nggak kepingin sukses. Kenapa? Karena dia nggak tahu sukses tuh enaknya seberapa. Ngerti nggak maksud saya? Sekarang saya kasih tahu enaknya 10 M. Ya, kalau kita ngomong deposito normal bukan corona, itu 1% 6 tahun. So kalau 10 M itu 6%-nya berapa? 60 juta. Hitunglah. Saya 10 M ya. Berapa sih? 600 juta. Betul? 10 M 6%-nya itu adalah 600 juta. Betul? 600 juta bagi 12 berapa? 50 juta. Mbak, kalau punya 10 M taruh di deposito, bunganya saja 50 juta per bulan. Lalu timbul pertimbangan. Saya masih nggak mau. Pertimbangannya ada ya, keselamatan, betul? Ngerti nggak maksud saya? Orang itu selalu ada pertimbangannya, betul?
Artinya apa? Kenapa enggak mau? Karena nyawa saya lebih mahal daripada 10M. Betul? Terus saya kasih jaminan sekarang. Pasti aman, ada pengawalnya. Tinggal jalan kaki dan tidak ada batas waktu. Capek istirahat di warung enggak apa-apa. Nanti jalan lagi. Pokoknya sampai tak kasih 10M, masukin di bank setiap bulan, bunganya aja 50 juta per bulan. Ngerasain enaknya 50 juta per bulan? Ibu bisa umroh kalau 50 juta per bulan. Umroh ONH plus itu sudah, itu 50-65 juta. Betul Bu? Mau enggak? Setiap bulan loh, ngasih ibu 1 bulan, bulan depan bapak, bulan depan beli rumah. Mau? Nggak mau? Kenapa nggak mau? Karena gini, kita kan nggak tahu walaupun kita punya ada pengawal, ada apa-apa, tapi kan kita sendiri kan nggak tahu keselamatan kita. Dan yang menentukan kan bukan kita, walaupun ada pengawal yang mengawal kita, kalau kita takdir. Tak kosongin semua jalannya wes. Saya ini presiden. Loh, saya juga nggak mungkin ngasih 10M. Ini contoh. Ya. Pertimbangan selanjutnya, nggak mungkin Pak Hendra mau ngasih saya 10M cuma gitu. Makanya nggak mau. Betul. Tapi kalau seandainya saya benar-benar kasih dan jalannya terserah, semua orang mau nggak sih? Mau. Karena tahu apa yang didapat. Betul? Banyak orang ngelihat hadiah, tapi dia nggak tahu satu namanya punishment. Apa itu punishment? Hukuman. Kadang orang lihat 10M mau, tapi nggak tahu hukuman. Saya kasih tahu satu. Kita ngejar satu kesuksesan, betul? Tapi ada orang nggak mau, betul? Ada loh. Sampai hari ini ada orang malas nggak? Ada, banyak. Saya ketemu orang cowok laki di Solo. Saya ngobrol sambil makan timlo. Saya ngomong 1 kali hidup kita harus sukses, harus kerja keras. Dia jawab apa? Saya enggak lah, saya makan aja cukup. Ya, nanti ya meninggal juga nggak bawa harta. Terus saya tanya, udah berkeluarga? Belum. Dalam hati saya, pantas gak berkeluarga. Ya lebih baik gak berkeluarga, betul, kasihan istrinya. Betul atau betul? Nah banyak orang, kenapa dia nggak mau pikir sukses, nggak mau ngejar sukses? Karena dia juga nggak mikirin apa hukumannya kalau dia nggak sukses. Sukses itu harus bayar harga, setuju? Banyak orang nggak tahu kalau gagal juga bayar harga. Emang kalau dipikir kaya itu susah? Emang kalau dipikir kalau miskin itu nggak susah? Kalau yang nggak ngerti, pasti belum pernah susah. Pak, saya ini susah loh Pak, makan tuh susah. Cuma ngomong makan tuh itu bukan kesusahan. Nggak bisa makan tuh bukan kesusahan. Nggak bisa makan masih bisa minta orang makan. Tahu yang dinamakan kesusahan itu apa? Kalau orang tua masuk rumah sakit harus operasi, duit nggak ada. Itu susah. Ngerti nggak maksud saya? Dokter bilang harus disediakan uangnya. Kalau enggak kita nggak operasi. Kalau kita nggak operasi, ibu bisa meninggal. Itu namanya susah. Pernah saya ngalamin? Pernah. Mama saya pernah kena sakit miom, mau dioperasikan ke Singapura, duit nggak ada. Satu ketika mama saya pernah ngomong sama saya, aduh sakit. Itu di depan saya secara refleks ya. Aduh sakit, dia bilang. Kenapa? Karena kegeser sama miomnya. Dan saya dalam hati mikir apa? Ini yang saya pikir. Kalau saya ada duit sekarang, saya akan berangkatkan mama saya ke Singapura buat operasi, sehingga mama saya nggak perlu susah. Ngerti nggak maksud saya? Nah orang-orang yang nggak kerja keras, orang-orang yang pemalas, karena satu dia nggak tahu enaknya sukses, yang kedua dia nggak tahu menderitanya kalau jadi orang gagal. Dia nggak tahu susahnya jadi orang susah. Jadi susah yang saya bilang itu bukan cuma yang nggak bisa makan. Kalau nggak bisa makan kita minta orang lain makan masih bisa. Kita makan tepung kanji masih bisa. Ya kita ngomong memang susah. Tapi susah yang sangat susah adalah ketika kita melihat orang yang kita cintai sakit dan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Dan masalahnya cuma satu ternyata, yaitu uang. Dan kita akan menyesali saat itu. Kenapa saya dulunya nggak kerja keras? Seandainya saya punya uang, saya bisa obatkan atau saya bisa sembuhkan orang tua saya.
Orang yang bilang mati nggak bawa duit, betul, Anda mati nggak bawa duit. Tapi Anda mati meninggalkan apa? Betul nggak? Betul, Anda meninggal nggak bawa apa-apa. Tapi Anda meninggal, Anda ninggalin apa? Kalau Anda meninggal nggak ninggalin hutang, bagus minimal. Betul atau betul? Tapi jangan kita meninggal terus ninggalin kesusahan bagi anak-anak kita. Itu yang saya bilang. Dan hidup kita cuma satu. Dan kita punya pilihan hari ini. Kita mau jadi orang kaya atau kita mau jadi orang miskin. Itu pilihan.